kalau misalnya lagi pengarahan dan sebagainya, tim yang lain itu merasa ngapain saya dengerin bos, mending nanti saya dengerin penjelasan dari si. Hai leaders, jumpa lagi bersama saya Lia di GPS Podcast, yaitu tempatnya untuk para leaders mengakselerasi pengaruh melalui skill komunikasi dan public speaking. Wis, mantap gak sih saya ngomong? Lumayan ya. Ya Allah, kok lumayan gitu tuh Kak Surya. Apa kabar Kak Surya? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Karena gak ada kopi kayaknya, cuman alhamdulillah aja gitu. Iya, alhamdulillah disyukuri, nggak ada kopi disyukuri, nggak ada makanan disyukuri aja semuanya. Puasa mah sabar. Iya, sabar. 10 hari terakhir. Iya. Ya kan? Oke, episode kali ini saya akan mengawali dari sebuah pertanyaan dan kasus juga yang saya juga akan tanya sih sama Surya ini kira-kira. Pernah nggak sih ternyata Mas Surya itu menemukan di satu tim itu ternyata ada yang lebih unggul dibanding leadernya. Pernah nemu nggak sih kayak gitu? Lebih unggul itu gimana maksudnya? Kayaknya dia yang lebih berpengaruh, komunikasinya lebih didengar, pola-pola berpikirnya juga didengar oleh timnya dibanding leadernya. Saya pernah menemukan beberapa kasus seperti itu. Saya pernah ngalamin juga. Pernah ngalamin berarti yang jadi second personnya atau yang jadi leadernya? Saya jadi second personnya. Wah, Anda memang lebih pintar dibanding pimpinannya. Alhamdulillah. Terus, ya apa ngono? Gimana dong? Kok bisa terjadi kayak gitu tuh? Kenapa ya? Ada masalah di organisasinya atau pola komunikasi leadernya? Kalau organisasi terlalu gede lah ya. Oke. Terlalu gede. Ada ngaruhnya tapi kita nggak akan bahas ke sana. Ini kan soal pengaruh. Yang lebih didengar berarti dia punya pengaruh lebih. Dan kalau kata Maxwell, kepemimpinan itu pengaruh bukan jabatan. Jadi sebenarnya saat dia lebih didengar, dialah yang memimpin walaupun dia bukan pimpinan. Gitu ya. Terus caranya gimana? Caranya untuk ini, kalau pimpinannya ya kan, merasa memang ada second person yang lebih kompeten, nggak mungkin dong kita switch, kredibilitas turun dong Mas. Switch itu gimana maksudnya? Ditukar. Dia jadi ketua. Kalau misalnya saling rela ya boleh-boleh aja. Kredibilitas dong turun. Ya itu resiko kan. Terus gimana? Nggak boleh dong, switch nggak boleh ya. Oke, kalau nggak boleh berarti ada yang harus dievaluasi dari pimpinannya, leadernya. Yes, betul. Apa dong? Perlu dievaluasi berarti pola komunikasi kah? Strategi komunikasinya apakah memang harus sama persis? Bukan sama persis ya. Amati, tiru dan modifikasi second personnya. Semua bisa. Semua bisa. Yang jelas gini, betul, pimpinannya mesti evaluasi. Cara yang paling tidak bijaksana adalah Cut second person. Kayaknya masih ada ya kayak gitu loh. Banyak. Kan merasa apa ya Mas? Jabatan saya ini apa sih namanya kalau nggak aman? Ya. Karena ada second person ini loh. Betul. Kalau saya punya ungkapan begini, tidak semua pemimpin, ya anggaplah pimpinan ini kan harusnya menjadi pemimpin, harusnya kan. Gitu. Tidak semua orang itu mau memimpin sekelompok singa karena takut diterkam balik. Akhirnya dia puas dengan ngangon domba. Gak ada challenge. Yes, ngangon domba itu begitu ada serigala masuk satu aja, sekerombolan domba bubar semua. Memimpin orang-orang yang lemah. Kenapa? Begitu ada orang yang kuat, misalnya dia lebih berpengaruh, itu malah di-cut. Dia kehilangan potensi sebenarnya.
Padahal itu aset loh. Itu aset sebenarnya. Kalau kita mau lihat lebih jauh ya, itu aset. Oke, di proses evaluasi kan need time dong pasti kan, leader. Gimana maksudnya? Kalau tadi menyampaikan kan coach tadi itu kan pasti harus ada evaluasi dong. Kalau si leader ya kan, biar second person ini memang harus tidak di-cut ya kan? Ya. Ya kan? Terus harus ada evaluasi. Nah, evaluasinya kan butuh proses nih. Dengan proses belajar pasti, melihat bagaimana proses ini terjadi dan sebagainya. Kan butuh waktu juga kan, Mas? Iya, betul. Nah, terus waktunya ini gitu kan, si leadernya ini tuh kan pasti butuh waktu lagi nih untuk belajar lagi dong dengan second person. Perlu nggak sih kayak gitu? Gimana sih belajar dengan second person itu? Kan tadi udah bilang kalau Bapak second person itu memang sangat berpengaruh nih di organisasi itu kan kayak gitu kan. Ya. Nah, terus dia kan merasa kalau leadernya itu kurang berpengaruh di tim itu. Ya. Ya kan? Akhirnya ada evaluasi. Nah, evaluasinya adalah dengan, kalau menurut Gus Surya apa dong? Kalau menurut saya kan belajar kayak gitu. Ya. Sepakat nggak sih Bisa. kayak gitu? Bisa. Dengan belajar. Oke. Kemudian misalnya kayak gitu, evaluasi itu kan tetap jalan kan, belajar itu tetap jalan. Oke, terus? Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu adalah, kok sudah ini kan jadi gemes deh aku. Lah iya kan, jadi pertanyaannya apa? Nah, Gimana? Jadi gini loh, aku tuh tadi malah bingung malian gitu kan. Gimana? Nah, kan kalau ada tim yang tidak didengar tadi itu kan ya, kan pasti butuh evaluasi kan. Ya kan butuh belajar kan? Yang dievaluasi siapa? Ya leadernya dong. Ya, pimpinannya dievaluasi. Iya. Oke, terus? Merasa harus mengevaluasi diri, introspeksi diri dong. Jelas. Iya kan? Oke, Nah terus ya apa caranya gitu loh. Caranya mengevaluasi diri. Oke, berarti dia kan harus paham bahwa kepemimpinan dia itu ditentukan oleh pengaruhnya, bukan oleh jabatan. Itu harus dipahami dulu. Karena masih banyak pemimpin yang merasa, pimpinan nih ya, yang merasa kepemimpinan itu adalah jabatan. Oke, masih deh Mas. Iya. Begitu dia tidak paham konsep itu, maka akhirnya dia masih merasa menjadi pemimpin. Padahal pemimpinnya bukan dia, pemimpinnya anak buahnya dia tadi. Dia kan pimpinan yang tidak memimpin. Karena dia tidak paham konsep pemimpin adalah pengaruh, maka dia merasa jadi pemimpin. Padahal kan bukan. Oke. Jadi dia harus paham dulu konsep kepemimpinan. Oke. Tuh. Leaders, berarti konsep kepemimpinan itu adalah bukan jabatan, Bukan. tapi adalah pengaruh. Jadi bukan not only jabatan, tapi bagaimana leaders bisa mempengaruhi tim. Makanya kalau ada timnya yang lebih didengar, berarti kan yang memimpin adalah timnya. Sebenarnya. Oke, itu udah terjadi nih ya. Ya. Introspeksi dong. Iya. Biar nggak kayak gitu gimana kakak? Biar nggak kayak gitu. Berarti pimpinannya mesti meningkatkan pengaruhnya. Berhubungan dengan skill komunikasi dong. Salah satunya iya. Mungkin dia selama ini berkomunikasinya tidak difahami, bisa jadi kan? Atau mungkin selama ini dia berkomunikasi dengan bahasa yang tidak jelas. Makanya anak buahnya, kan bisa aja tuh anak buahnya malah bisa menerjemahkan itu dalam bahasa yang lebih ringan. Akhirnya kalau misalnya lagi pengarahan dan sebagainya, tim yang lain itu merasa, ngapain saya dengerin bos, mending nanti saya dengerin penjelasan dari si Yono itu misalnya kan. Tuh, karena si Yono itu bisa menerjemahkan bahasanya bos yang membingungkan. Ya akhirnya si Yono terus yang didengar. Terjadilah misalnya begitu selesai rapat, ada rapat baru di luar. Kan kejadian tuh. Di luar forum. Di luar forum. Jadi rapat gini, ngerti ya sudahlah gitu. Begitu selesai rapat, bikin forum lagi. Tadi itu maksudnya apa sih? Dan forum itu tidak ada si pimpinan. Di luar dari pimpinan. Bisa dibayangkan kalau ada forum tanpa pimpinan, di mana di situ terjadi rapat baru, apa yang bisa terjadi di sini? Gibah. Semua tergantung si pemimpin tadi, si anak buah yang berpengaruh. Kalau si pemimpinnya tadi, anak buah yang berpengaruh tadi itu ternyata
jalan pikirannya siap mendukung sang pimpinan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dia akan mengontrol situasi. Tapi kan kita tidak bisa pastikan. Mungkin aja tim kita yang punya pengaruh lebih itu ternyata punya agenda-agenda pribadi. Ya dia bisa arahkan itu. Dan kepentingan itu pribadi yang masuk. Iya. Dan semua itu kalau kita mau mengevaluasi sang pimpinan itu bermula dari pimpinannya yang tidak punya pengaruh kuat sejak awal. Masuk. Pengaruh yang kuat loh ya leaders ya. Tapi jadi penasaran nih Mas. Untuk mengeluarkan pengaruh yang kuat itu sebagai leader itu apa ya yang perlu dipersiapkan kayak gitu? Oke, apa yang perlu yang perlu dipelajari, dipersiapkan? Maksudnya apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu Dilakukan. Banyak. Memperbaiki kualitas diri pasti. Ya kan? Bagaimanapun kan akan kembali ke diri sang pemimpin, sang leadernya tadi. Memperbaiki kualitas diri, membangun integritas diri, ya kan? Membangun kapasitas dan kapabilitas, berkomunikasi dengan lebih baik, lebih jelas, ya kan? Terus menyampaikan inspirasi dan motivasi lebih sering. Sehingga apa? Orang-orang yang bersama dia bisa merasa bahwa oh ini adalah seorang pimpinan yang inspiratif, pimpinan yang layak diikuti. Tapi proses seperti itu kan juga kita membutuhkan waktu nih Mas ya. Betul. Dan membutuhkan waktu itu pun kita kerja itu kan nggak stuck ya. Kita nggak berhenti. Oh stop, aku tak belajar dulu. Tetap jalan nih. Second person juga tetap ada. Nah kayak gitu speed kita yang harus, maksudnya itu speed dari leader itu yang harus dipercepat untuk belajarnya. Kan proses perjalanan di kantor itu misalkan memang dia kan tetap jalan Mas. Oh iya pasti. Ya sebenarnya kan itu sama aja, pertanyaan yang sama dengan gimana kita masih tetap bisa ngurusin anak padahal punya banyak kerjaan kantor. Itu pertanyaan yang jawabannya sama dengan itu. Pada akhirnya kan kita tetap memberi waktu buat anak kan. Sama, kita juga perlu memberi waktu untuk belajar. Tapi kalau orang masih memandang kepemimpinan adalah jabatan, ya sudah selesai. Dia nggak akan. Saya kan sudah punya jabatannya. Dia tidak introspeksi diri dan mengevaluasi diri sendiri ya. Ya tidak belajar akhirnya. Itu. Oke. Itu ya leaders ya. Dapat ya bahwa bagaimanapun leaders, pimpinan itu adalah yang berpengaruh, bukan hanya sebagai jabatan. Wow. Mungkin yang terjadi di luar sana itu masih berpikir tentang ini aku udah dapat jabatan loh, tapi tidak bertanggung jawab dengan jabatannya. Begitu nggak sih Mas? Terlepas dari bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, tapi yang jelas kalau dia hanya mengandalkan jabatan, maka dia akan kehilangan pengaruh pada satu titik tertentu. Karena kalau menurut Maxwell, dan saya setuju ya, kepemimpinan karena jabatan itu levelnya paling rendah. Maka orang hanya ikut karena kita punya jabatan. Selama jabatan tidak ada, ya orang nggak akan ngikut kita. Maka terjadilah kalau kita nggak ada, yang punya jabatan nggak ada, ya orang nggak akan menjalankan kan gitu. Tuh. Wah, udah dapat ya leaders ya, bahwa memang sekali lagi untuk leaders, pemimpin itu memang tidak hanya sekedar sebuah jabatan, tapi memang harus berpengaruh. Dan bagaimana proses untuk berpengaruh itu pun harus mengevaluasi diri dan juga harus introspeksi diri. Ada berbagai macam tadi sudah disampaikan Coach Surya. Bisa nanti direview di podcast yang ini ya, yang ada di sini ya, yang episode kali ini. Kalau gitu, gimana Mbak Siti? Kita durasinya masih atau bagaimana? 15 menit. Cukup nggak sih Mas? Terserah hostnya. Oke, baik. Ada satu pesan mungkin untuk leaders yang ada di rumah, mungkin untuk Mas Surya, dari Mas Surya. Ya, jangan puas hanya dengan jabatan. That's it. Yes. Setiap pemimpin perlu selalu aktif meningkatkan pengaruh, dan itu adalah agenda wajib. Karena pemimpin pada akhirnya dia akan selalu berkomunikasi dengan manusia. Karena dia akan ngelola manusia. Dia akan selalu berkomunikasi dengan manusia. Dan komunikasi dalam kepemimpinan itu tidak akan berjalan dengan baik
kalau pengaruh kita tidak kuat. Maka meningkatkan pengaruh adalah bahan bakar untuk proses komunikasi itu. Bahan bakar ya untuk meningkatkan pengaruh. Terima kasih Kak Surya untuk episode kali ini yang sudah hadir. Baik, untuk teman-teman atau leaders yang ada di rumah, kita akan pastikan akan ada episode-episode yang lainnya yang bakal seru. Dan pasti nanti juga bersama dengan Coach Surya dan juga Celia. Dan juga dengan coach-coach yang lain dari Ganesha. Harapannya kayak gitu ya Coach. Biar gak sampai sini aja nih Coach Surya. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali lagi di GPS Podcast. Bye!